Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang kegiatan perekonomian di lingkungan sekitar. Sebelum kita masuk ke materi, coba sebutkan di lingkungan sekitar kalian siapa saja yang berperan dalam kegiatan ekonomi? Wah, jawaban kalian semua benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian kegiatan ekonomi, yang kedua, memahami pengertian pelaku ekonomi, yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis pelaku ekonomi di lingkungan sekitar, yang keempat, menjelaskan peran pasar dalam kegiatan ekonomi, dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan faktor yang mempengaruhi harga barang atau jasa. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala usaha atau aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Kegiatan ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Materi yang kedua ada pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Mereka terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintahan, dan masyarakat luar negeri. Apa sih rumah tangga konsumen itu? Rumah tangga konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mereka juga bisa menjadi penyedia faktor produksi, misalnya dengan menyewakan tanah atau berinvestasi. Contohnya, ibu membeli bahan makanan di pasar dan menyewakan ruang kosong sebagai gudang. Kalau rumah tangga produsen? Rumah tangga produsen adalah individu atau jasa kelompok yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bisa berupa usaha milik swasta atau negara. Contohnya, seorang pedagang menjual makanan di pinggir jalan atau sebuah perusahaan memproduksi produk untuk dijual ke konsumen. Lalu rumah tangga pemerintahan itu apa? Pemerintah berperan dalam ekonomi sebagai konsumen, produsen, dan pengatur kebijakan ekonomi. Pemerintah membeli barang dan jasa untuk operasional, menjalankan usaha milik negara, serta membuat regulasi ekonomi. Contohnya, pemerintah membangun jalan, membayar gaji pegawai negeri, dan mengelola perusahaan milik negara seperti energi dan transportasi. Kalau yang terakhir, masyarakat luar negeri, apa ya? Masyarakat luar negeri terlibat dalam kegiatan ekonomi melalui ekspor, impor, investasi, dan penyediaan tenaga kerja ahli. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi ke berbagai negara dan mengimpor baja dari luar negeri untuk kebutuhan industri. Pasar dalam ekonomi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Pasar dapat berbentuk fisik maupun online. Fungsi pasar yang pertama yaitu menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Yang kedua, membantu produsen dalam distribusi. Yang ketiga, menentukan harga melalui mekanisme tawar-menawar. Kemudian, jenis-jenis pasar berdasarkan jenis barang. Pasar barang konsumsi menjual kebutuhan sehari-hari, misalnya pasar buah, pasar sayur, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pasar faktor produksi, menjual bahan baku atau tenaga kerja, misalnya pasar tenaga kerja. Ada juga loh jenis-jenis pasar berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu pasar harian, pasar yang buka setiap hari. Yang kedua pasar mingguan, buka seminggu sekali. Dan yang terakhir yaitu pasar bulanan, hanya ada dalam periode tertentu. Harga dan faktor yang mempengaruhinya. Harga adalah nilai tukar suatu barang atau jasa dalam bentuk uang. Harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.
Jika permintaan tinggi, harga naik. Jika penawaran tinggi, harga akan turun. Selanjutnya ada biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, semakin mahal harga barangnya. Musim atau kondisi tertentu, contohnya harga cabai naik di saat gagal panen. Kaitan pelaku ekonomi dan pasar. Produsen menghasilkan barang dan menjualnya di pasar. Konsumen membeli barang di pasar untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah mengatur pasar dan ekonomi melalui kebijakan. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri berkontribusi melalui ekspor dan impor. Nah, sekarang waktunya kita kuis. Jawab pertanyaannya dengan benar ya. Kalian hebat, sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Bagaimana jawabannya, benar semua atau tidak ya? Kalian pasti pusing kan habis mengerjakan kuis? Nah, sekarang waktunya kita untuk melihat video pembelajaran tentang kegiatan perekonomian di lingkungan sekitar. Selamat menonton! Van, kamu sudah belajar belum tentang jenis-jenis usaha bidang ekonomi? Sudah, Ref. Semalam aku baru saja belajar tentang jenis-jenis usaha bidang ekonomi. Nah, kalau warteg yang ada di depan sekolah kita itu termasuk jenis usaha dalam bidang ekonomi apa ya? Kamu belum belajar ya, Ref? Hehehe, belum. Kamu ini kebiasaan deh. Ya udah, kalau gitu, yuk kita belajar bareng saja. Yeay, oke Pani, makasih loh. Iya, sama-sama. Jadi, warteg yang ada di depan sekolah kita itu termasuk dalam jenis usaha bidang ekonomi yang dikelola sendiri. Memangnya jenis usaha bidang ekonomi itu ada berapa, Van? Jenis usaha bidang ekonomi itu ada dua, Ref. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok atau bersama. Oh, jadi jenis usaha ekonomi itu ada dua ya? Iya, ada dua. Kalau usaha yang dikelola sendiri itu biasanya modal yang dimilikinya terbatas dan kegiatan dalam mengelola usahanya itu dilakukan oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Makanya, warteg itu termasuk dalam jenis usaha yang dikelola sendiri karena modal yang dimilikinya terbatas dan dikelola sendiri oleh pemiliknya. Oh iya, aku ngerti sekarang. Kalau usaha yang dikelola secara berkelompok atau bersama itu berarti kebalikan dari usaha yang dikelola secara sendiri ya, Van? Nah, iya betul. Kalau usaha yang dikelola secara berkelompok itu modalnya lebih banyak dan kegiatan dalam mengelola usahanya serta hasil baginya tersebut dilakukan secara bersama. Oh iya, Ref. Kalau usaha yang dikelola secara sendiri itu ada jenisnya lagi nggak ya? Ada, Raf. Jadi, usaha yang dikelola sendiri itu dibagi jadi 4 jenis. Yang pertama ada usaha pertanian, yang kedua usaha perdagangan, yang ketiga industri kecil, dan yang keempat usaha dan jasa. Warteg yang di depan sekolah kita itu berarti termasuk ke usaha perdagangan ya, Pan ya? Iya, Raf, betul sekali. Oh iya,
Kalau usaha yang dikelola secara bersama itu apa saja, Ref? Usaha yang dikelola secara bersama itu ada firma, CV atau komanditer, Vennootschap atau persekutuan komanditer, perseroan terbatas atau PT, BUMN atau badan usaha milik negara, dan ada perusahaan daerah. Oh, itu contohnya. Untung ada kamu yang ngasih tahu aku. Sekarang aku paham jenis-jenis usaha bidang ekonomi. Makasih banyak ya, Fani. Iya Reva, sama-sama. Kamu jangan malas belajar lagi ya. Hehehe. Siap, Fani. Jadi, kesimpulan materi hari ini, kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi. Pasar menjadi tempat transaksi dengan harga dipengaruhi oleh permintaan, penawaran, dan biaya produksi. Semua unsur ekonomi saling terhubung dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.